Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membacakan kompetensi umum. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 9 poin kompetensi khusus pada video-video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu melihat di playlist channel ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kritik dan saran, silakan diberikan di kolom komentar. Baik, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ASN diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014, dan Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang tentang ASN ini diatur dalam, jawabannya D, Nomor 5 Tahun 2014. Soal yang kedua. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas A. Komunikasi, B. Proporsionalitas, C. Keterpaduan. Pada asas kecuali A, jawabannya adalah komunikasi. Jadi ini adalah asas-asas kebijakan dan manajemen ASN. Yang bukan adalah A, asas komunikasi. Soal yang ketiga. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah disebut dengan A. PPK, B. ASN, C. BPK, D. PNS. Profesi bagi pegawai negeri sipil. Maka profesi ini disebut dengan, ingat ya Ibu Bapak Ibu, kata kuncinya adalah profesi. Diawali dengan profesi. Maka jawabannya adalah ASN. Bukan PNS, bukan PPK. Soal yang keempat. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah A. Pegawai PPK, B. Pegawai ASN, C. Pegawai BKN, D. Pegawai PNS. Lihat kata kuncinya apa? Pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPK, PNS. Itu kata kuncinya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pegawai ASN. Soal nomor 5. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan disebut dengan A. PPK, B. ASN, C. BKN, D. PNS. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Maka jawabannya adalah PNS. Jangan terkecoh, di sini ada ASN, jawab langsung di sini ASN bukan. Tapi ini adalah PNS, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN. Soal 6.
Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan disebut dengan A. PPK, B. ASN, C. PKN, D. PNS. Warga negara Indonesia perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Ini kata kuncinya. Maka jawabannya adalah A. PPK. Soal nomor 7. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah A. Politik ASN, B. Sosial ASN, C. Manajemen ASN, D. Komunikasi ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Maka yang benar adalah kata kuncinya berada di awal, pengelolaan ASN. Maka yang benar adalah C. Manajemen ASN. Soal ke-8. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan A. Sistem informasi ASN, B. Informasi ASN, C. Sistem ASN, D. ASN dan informasi. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem informasi ASN. Soal nomor 9. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut kecuali A. Nilai akhir, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, tanggungjawab pada pelayanan publik, D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, E. Kualifikasi akademik. Prinsip-prinsip ASN kecuali yaitu A. Nilai akhir. Soal ke-10. Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kecuali A. Memegang teguh ideologi umum, B. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, C. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, D. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, E. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jawaban yang tepat adalah A. Memegang teguh ideologi umum. Soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, PNS berhak mendapatkan kecuali A. Gaji, tunjangan dan fasilitas, B. Jabatan, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, E. Pengembangan kompetensi. Yang tidak ada pada UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah B. Jabatan. Nomor 12. PPK berhak memperoleh kecuali A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi, E. Jaminan hari tua dan pensiun. Yang tidak ada pada PPK adalah E. Jaminan hari tua dan pensiun. Soal ke-13. Siapa pemegang kekuasaan pemerintahan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN? A. Presiden, B. Menteri, D. C. DPR, D. MPR. Jawaban yang tepat adalah A. Presiden. Soal 14. Lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yaitu A. KASN,
BLAN, CBKN, DASN. Lembaga non-struktural adalah KASN. Nomor 15. Lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini iaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 iaitu A. KASN, B. LAN, C. BKN, D. ASN. Lembaga pemerintah non-kementerian. Jawapan yang tepat adalah LAN. Nomor 16. Lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 iaitu A. KASN, B. LAN, C. BKN, D. ASN. Maka jawapan yang tepat adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Jawapan yang tepat adalah BKN. Soal ke-17. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkahwinan, umur atau kondisi kecacatan disebut dengan A. Sistem adil, B. Sistem sejahtera, C. Sistem merit, D. Sistem kinerja. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Maka itu adalah sistem. Jawabannya C. Sistem merit. Soal 18. Jabatan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas kecuali A. Jabatan administrasi, B. Jabatan fungsional, dan C. Jabatan pimpinan tinggi, D. Jabatan umum. Jawapan yang tepat adalah D. Jabatan umum. Jabatan ASN, Jabatan administrasi, fungsional, pimpinan tinggi. Yang bukan adalah jabatan umum. Soal ke-19. Jabatan administrasi sebagai dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas kecuali A. Jabatan umum, B. Jabatan administrator, C. Jabatan pengawas, D. Jabatan pelaksana. Jawapan yang tepat adalah jabatan umum. Jadi jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana. Soal 20. Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas A. Ahli utama, B. Ahli media, C. Ahli muda, D. Ahli umum. Jawapan yang tepat adalah jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas kecuali yaitu ahli umum. Nomor 21. Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kecuali A. Penyelia, B. Mahir, C. Terampil dan pemula, D. Umum. Jabatan fungsional keterampilan iaitu penyelia, mahir, terampil dan pemula, D. Umum. Maka jawaban yang tepat adalah D. Umum. Nomor 22. Jabatan pimpinan tinggi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas kecuali jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan tinggi umum. Maka jawaban yang tepat adalah jabatan pimpinan tinggi umum.
Soal 23. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kecuali A. BKN, B. LAN, C. KASN, D. Kementerian, E. DPR. Kata kuncinya adalah Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kecuali. Jawapan yang tepat adalah DPR. Soal 24. Berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan, manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Presiden berdelegasi dengan A. BKN, B. LAN, C. KASN, D. Kementerian, E. DPR. Maka jawapan yang tepat adalah LAN. Berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian, kebijakan ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan ASN. Maka ini adalah delegasi dengan LAN. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPK dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri karena kecuali. Jadi ini pensiun secara hormat. A. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan. B. Tidak melakukan pelanggaran disiplin PPK tingkat berat. C. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. D. Tidak membayar iuran. Maka jawapan yang tepat adalah D. Tidak membayar iuran. Soal 26. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa kecuali A. Jaminan hari tua, B. Jaminan kesihatan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kematian, dan D. E. Jaminan masyarakat. Jawapan yang tepat adalah E. Jaminan masyarakat. Soal 27. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama. Ya, jawapan yang tepat adalah A. 5 tahun. Soal 28. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, wali kota, bupati dan wakil bupati dan wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak A. menjadi gubernur, B. mendaftar sebagai calon, C. menjadi calon, D. sudah mendaftar calon. Maka jawapan yang tepat adalah B. mendaftar sebagai calon. Soal 29. PPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi A. hukuman penjara, B. hukuman disiplin, C. hukuman al-muslimah, D. hukuman jabatan. PPK yang melakukan pelanggaran disiplin maka dijatuhi hukuman disiplin. Jawabannya adalah B. Soal 30. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPK di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPK di instansi apa? A. instansi pusat, B. instansi daerah, C. instansi pusat dan daerah, D. instansi daerah dan pusat. Maka jawapan yang tepat adalah B. instansi daerah. Sekian beberapa soal tentang materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana ada kesalahan dan kesilapan. Silakan Bapak Ibu berikan saran di kolom komentar dan Bapak Ibu lihat kembali video-video yang lain di playlist channel ini. Terima kasih sudah setia mampir. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.